Dan kami dari kelompok 3 mata kuliah e-commerce akan mempresentasikan bisnis online kami, yaitu Shoes Clinic Store. Selamat menyaksikan. Shoes Clinic Store merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa laundry sepatu. Shoes Clinic Store dapat dibilang sebagai pionir laundry sepatu di Indonesia. Karena selain menyediakan jasa pencucian sepatu, kami juga membuka jasa merawat sampai memperbaiki sepatu. Pengambilan nama Shoes Clinic Store merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris yang berarti toko bersih sepatu. Agar mudah diingat, maka penulisannya menggunakan bahasa Inggris menjadi Shoes Clinic Store. Shoes Clinic Store salah satu jasa perawatan sepatu di Kebumen yang memiliki sistem bisnis dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, web, dan lain sebagainya. Ini semakin mempermudah pelanggan. Mereka tidak hanya bisa langsung datang ke lokasi, tapi juga bisa memesan pelayanan terlebih dahulu melalui media sosial. Banyak juga pelanggan yang dimudahkan dengan pemahaman informasi mengenai tarif dan jenis pelayanan di Shoes Clinic Store melalui media sosial. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mau melakukan treatment di Shoes Clinic Store, tidak perlu bingung untuk memilih jasa treatmentnya. Shoes Clinic Store menerima hampir semua jenis sepatu seperti sneakers, boots, flat shoes, high heels, big heels, sepatu anak, pantofel, dan masih banyak lagi. Jika dibedakan dari jenis bahan sepatu, Shoes Clinic Store juga menyediakan treatment khusus untuk sepatu berbahan dasar kulit. Layanan bersih sepatu dan semir sepatu dibanderol dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp50.000 tergantung jenis treatment yang diinginkan. Ada beberapa jenis treatment yang kami sediakan, yaitu fast cleaning adalah teknik mencuci sepatu hanya pada bagian luar sepatu dan bagian bawah sol sepatu agar terlihat lebih segar dan bersih. Dari namanya saja fast cleaning, jadi itu lebih cepat. Jadi memang dikhususkan untuk yang sedang terburu-buru dan mau hasil yang cepat. Sebab treatment fast cleaning bisa ditunggu karena pengerjaannya hanya 20 hingga 30 menit. Yang kedua ada deep cleaning, adalah membersihkan seluruh bagian sepatu secara detail mulai dari midsole, outsole, insole, upper, dan lace. Karena proses pengerjaannya diperlukan ketelitian. Treatment deep cleaning memiliki pengerjaan yang paling lama dan bisa memakai waktu 2-3 hari. 3. Repaint adalah teknik pewarnaan pada sepatu mengikuti warna awal sepatu tersebut yang sebelumnya telah pudar karena pemakaiannya. Untuk pengerjaannya kami harus mengubah warna awal sebelum pudar dan memerlukan waktu 1 hari. Yang keempat ada recolor, adalah teknik mengubah warna sepatu dengan warna yang berbeda pada warna awal sepatu. Treatment ini bisa buat kalian yang sudah bosan dengan warna sepatu yang itu saja dan ingin merubahnya kembali dari berbeda warna. Pada treatment ini kami memerlukan waktu 1-2 hari. Memang cukup lama karena kita harus mengubah warna secara keseluruhan. Yang kelima yaitu leather care, adalah perawatan khusus sepatu kulit. Proses sepatu kulit untuk warna brown dan dark brown untuk sepatu kulit di luar warna-warna tersebut akan dikerjakan proses shining yang membuat sepatu lebih mengkilap. Proses ini memerlukan waktu pengerjaan paling lama yaitu 3 hari. Yang keenam ada repair. Repair adalah memperbaiki sepatu, membuat jahitan baru, dan memberi lem pada bagian tertentu. Untuk memperbaiki sepatu sendiri, kami memerlukan kurang lebih 1 hari. Dengan banyaknya treatment yang disediakan, teman-teman juga bisa membawa sepatu yang rusak dan ingin dibersihkan. Untuk jenis perawatan dan pembersihan sepatu juga ada di Shoes Clinic Store. Teman-teman tidak perlu khawatir juga dengan biayanya, karena Shoes Clinic Store juga menyediakan pelayanan yang memiliki harga cukup terjangkau bagi pelajar dan karyawan serta memiliki banyak keuntungan. Kami menyediakan beberapa keuntungan seperti pada hari Jumat kami memberikan promo kepada konsumen dengan membayar seikhlasnya setiap 1 kali pencucian, karena menurut kami hari Jumat merupakan hari berkah. Jadi kami menyediakan fasilitas agar dapat meringankan biaya bagi semua kalangan termasuk mahasiswa.
Selain itu, kami menyediakan kupon di mana ketika melakukan 10 transaksi gratis pencucian 1 kali. Jangan khawatir untuk teman-teman yang malas keluar. Kami juga menyediakan jasa antar jemput setiap hari Senin sampai Kamis mulai 9 pagi sampai jam 2 siang. Untuk store kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tetapi di hari-hari besar store kami tutup. Usaha pencucian yang kami bangun memberikan pelayanan yang profesional, hasil cuci yang bersih dan harum, ketepatan waktu dalam penyelesaian kerja, dan ramah kepada pelanggan. Lokasi yang strategis untuk membuka jasa pencucian sepatu ini yaitu dekat dengan kampus dan perkantoran. Hal ini sangat menguntungkan karena mahasiswa dan pegawai ini termasuk orang sibuk, jadi dengan jasa ini lebih membantu mereka. Sini saya akan menjelaskan tentang produk bisnis. Yang pertama, pesanan pembelian. Konsumen melakukan pesanan pembelian bisa dengan WhatsApp, Facebook, website, dan Instagram. Kemudian, setelah melakukan pesanan pembelian, toko akan menerima pesanan dari konsumen. Setelah pesanan sudah masuk, store akan melihat lebih rinci informasi tentang pesanan pembelian. Kemudian, tentukan jumlah pesanan. Setelah tentukan jumlah pesanan, laporan jumlah pesanan akan dilakukan kembali dan merupakan proses ordering. Dan kemudian yang terakhir, yaitu ordering. Setelah selesai dilakukan, kemudian order setelah selesai pengerjaan dan dapat diterima oleh konsumen. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang laku aktor dari bisnis kami. Yang pertama CEO, di bawahnya CEO ada general manager. Di bawahnya general manager dibagi menjadi 3. Yang pertama marketing, financial manager, operational manager. Di bawahnya operational manager ada divisi finishing. Di bawahnya divisi finishing ada juga divisi racing. Dan yang terakhir di bawahnya racing ada kasir. Di sini saya akan menjelaskan struktur jabatan, yaitu CEO adalah saya sendiri, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berlangsung pada perusahaan. Selanjutnya adalah General Manager, yaitu Destriani Rahmawati, menjamin keberlangsungan manajer perusahaan dan sebagai perusahaan atau jalur koordinasi CEO. Selanjutnya adalah Marketing, yang dipegang oleh Ferdian Aziz Sebagia, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemasaran dan antar jemput barang di Suscleaning Sector. Selanjutnya adalah Financial Manager, yang dipegang oleh Destriani Rahmawati, bertanggung jawab atas pencatatan seluruh keuangan perusahaan dan kinerja diri kasir. Selanjutnya adalah Operational Manager, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional seperti quality control, yang dipegang oleh Via Fitrianisi, menjamin kesesuaian standar operasional dan produksi. Selanjutnya adalah divisi, yang dipegang oleh Stefani Nurmanita, bertanggung jawab atas kinerja divisi washing dan divisi finishing. Strategi perencanaan pemasaran. Yang pertama melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT diantara lain A. Strength, yaitu analisis kekuatan situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri yang perlu dilakukan, kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. Strength dalam usaha kami, yang pertama tidak memerlukan banyak pegawai. Yang kedua, memiliki layanan antar jemput mencuci sepatu. Yang ketiga, membuat promo untuk menarik pelanggan baru. Yang keempat, memberikan penawaran menarik bagi konsumen dengan memberikan kupon bagi setiap konsumen yang menggunakan jasa Suscleaning. Dan nantinya kupon tersebut dapat ditukarkan dengan pewangi sepatu setelah memiliki 10-an kupon. Memberikan pelayanan yang profesional, hasil cuci yang bersih dan harum,
ketepatan waktu dalam penyelesaian kerja dan ramah kepada pelanggan. Yang keenam, lokasi yang strategis. Awareness yaitu analisis kelemahan situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala serius dalam kemajuan suatu perusahaan ataupun organisasi. Awareness sendiri dalam misalnya pada kami yaitu yang pertama, pada saat musim hujan pelayanan menurun dan pengerjaannya selesai cukup lama. Yang kedua, minim inovasi dan pengembangan produk layanan. Yang ketiga, tenaga pekerja yang menangani membersihkan sepatu mempunyai keahlian dan harus di training terlebih dahulu. Yang keempat, tempat usaha cuci sepatu kurang memadai. Yang ketiga, opportunity yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang kemungkinan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang. Di antaranya, 1. Adanya pelanggan tetap. 2. Masih jarang mendapati laundry sepatu di wilayah Kebumen ataupun pesaing masih sedikit. Yang ketiga, tempat usaha dekat kampus dan dekat kantor-kantor. Yang keempat, maraknya masyarakat yang menggunakan sepatu dalam kegiatan sehari-hari. D. Threat yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu organisasi atau perusahaan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan bagi di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Di antaranya, 1. Promosi dari pesaing lainnya menjadi ancaman terbesar dan ancaman yang nyata bagi kami. Yang kedua, masyarakat belum familiar dengan cuci sepatu. Yang ketiga, masyarakat masih lebih suka nyuci sepatu sendiri. Yang keempat, usaha yang mudah ditiru. Yang kelima, menjaga konsistensi kualitas jasa yang diberikan dengan SDM yang kurang mencukupi. 2. Menetapkan tujuan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Sasaran jasa ini adalah menurut jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dapat mendapatkan jasa ini. Usia dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, semua tingkat usia juga dapat memperoleh jasa ini. Baik itu masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun tinggi juga dapat menggunakan jasa ini. Jadi, tidak ada kriteria khusus untuk menggunakan jasa laundry sepatu yang kami dirikan. 3. Menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, juga untuk mendukung strategi tersebut dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Kami membuka open reseller bagi yang mau bersama karena dengan adanya reseller kita bisa meluas area pangsa pasar dan mengantisipasi dengan adanya kebangkrutan dari usaha kami. Apabila konsumen dengan usaha yang kami dirikan mengalami kebosanan, kami akan merubah proses strategi dengan memberikan promosi yang lebih menarik dan unik. Hal ini menarik konsumen agar dapat tertarik dengan produk kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen,